Review 3 Bika Ambon yang paling viral se-Indonesia. Kira-kira beneran enak nggak ya? Nah, depan aku sudah ada Bika Ambon dari Cimehong, Rika Riko, dan juga Holland Bakery. Pernah tahu nggak sih kenapa kue Bika Ambon ini dari Medan bukan dari Ambon? Nah, sebenarnya ada beberapa teori nih tentang kue yang satu ini. Tapi teori yang paling kuat dan dipercayai adalah nama Ambon berasal dari Jalan Ambon di Medan, tempat pertama kali kue ini dijual dan menjadi populer. Jadi Bika Ambon merupakan kue yang khas dengan teksturnya yang bersarang, aroma yang harum, dan warnanya yang kuning kemasan. Jadi kemarin itu aku ada urusan mendadak ke Jakarta. Nah, singkat cerita, karena keinget soal Bika Ambon yang lagi viral, aku mutusin untuk sekalian beli dan bawa ke Bali. Tapi sayangnya Bika Ambon Cimehong dari Kariko itu udah habis di mana-mana. Padahal baru jam 12 siang. Lucunya, tiba-tiba aku lihat story saudara aku di Jakarta yang lagi nge-videoin Bika Ambon Cimehong. Lalu aku langsung telepon dan minta Bika Ambonnya. Untungnya Bika Ambon Cimehongnya itu masih utuh dan belum dimakan. Nah, buat si Rika Riko ini, jujur aku bingung banget karena outletnya ada puluhan, tapi semua outlet dan toko pusat bilang kalau Bika Ambon ini habis. Jujur ini keren banget sih, berarti mereka benar-benar laris manis di semua tempat. Tapi ajaibnya setelah kita coba telepon puluhan outlet, si Rika Riko, tiba-tiba ada satu outlet yang punya sisa satu Bika Ambon original. Tanpa pikir panjang, tim aku langsung pesan dan kirim gosan. Dan akhirnya sekarang aku bisa ikut review Bika Ambon yang lagi viral se-Indonesia. Nah, seperti biasa kita akan bahas ketiga brand ini mulai dari harga, packaging, aroma jika ada, tekstur, dan pastinya rasa. Nah, ini dia untuk harga-harganya. Nah, ternyata Rika Riko dan juga Cimehong itu harganya cuma 11-12. Pas kita hitung di per 100 gram, itu hanya beda di Rp1.000. Jadi kalian bisa pilih nih salah satu. Dan untuk Holland, ini yang paling affordable dan paling besar. Next, part kedua kita akan bahas soal packaging. Nah, ketika aku pegang, yang Rika Riko dan juga Cimehong ini ada tipe yang softbox, tapi untuk yang Holland Bakery, hari ini aku dapat yang tipe karton. Jadi tipe karton ini lebih aman sih biasanya untuk dikirim keluar kota. Dan seandainya kalau si Rika Riko dan Cimehong juga mau kirim keluar kota, mereka mungkin harus nambahin kardus di luarnya. Nah, di tahap ketiga kita akan melakukan tes aroma. Nah, oke, sekarang kita akan buka Bika Ambonnya. Aku udah gak sabar karena lapar banget. Ini by the way, Bika Ambonnya kalau yang Holland kita baru beli hari ini. Dan untuk Cimehong dari Kariko ini kita beli kemarin. Semoga teksturnya itu masih lembut ya. Oke, yang pertama kita buka Holland Bakery dulu. Ini sebelum aku buka aja, aroma pandannya tuh udah kayak kemana-mana gitu. Udah kayak aroma Holland ini sampai ada gitu. Next, kita buka. Oke. Udah nih, sip. Sekarang kita buka yang Cimehong. Wah, ini punya aromanya kenceng banget. Mungkin begini dulu. Hup. Sekarang aku bingung. Kita buka ya. Kita coba buka. Oh, jadi kalau ini nggak ada cake boardnya ya. Kalau tadi si Holland ada cake boardnya. Ada aroma tapi nggak sekenceng aroma yang di Holland Bakery tadi. Jadi kayak cuma dia bawa kue biasa aja gitu loh. Jadi kayak essence-nya tuh nggak kenceng. Mungkin nggak pakai essence mungkin. By the way, ini nggak ada cake board-nya, jadi aku pindahin dulu biar nanti kita lebih gampang ngebahasnya. Next, kita mau coba buka yang Rika Riko. Angkatnya aja lembut banget sih ini. Ini dalamnya biasa aja. Tapi ini udah hari kedua masih kayak jiggly gitu. Lembut banget ya. Lu pegang doang kayak langsung kayak tol-tol gitu. Aku sekarang mau tes aroma. Ini tuh ada bau-bau bekas Bika Ambonnya, just nice. Ternyata yang paling harum itu adalah yang Holland Bakery, lalu susulnya Rika Riko, baru yang Cimehong. Guys, ternyata ada serangga nih di Bika Ambon dan masih hidup. Coba kita pukul ya, 1, 2, 3. Tuh, wah! Sebelum kemana-mana kita klarifikasi dulu. Yang pertama, fruit flash-nya nggak kita tangkep dan kita letak ya. Jadi, yang kedua, ini ruangannya tertutup. Jadi tiba-tiba ketika Bika Ambon kita buka semua, fruit flash-nya ada 2-3 pieces. Kita nggak tahu nih datang lagi nih. Nggak tahu dari mana.
datang aja gitu loh. Sehingga aku bisa asumsi kenapa sih si fruit flies ini ketemu di beberapa influencer. Aku bisa asumsi ya karena si fruit flies ini, si lalat buah ini emang doyan sama si Bika Ambon. Karena terbukti di ruangan yang setutup ini gak ada makanan, bukan outdoor pun, dan kita baru beli, dia tiba-tiba datang aja, dan itu sangat susah dilihat di kasat mata gitu loh. Konsepnya kayak gini, kalau misalnya kalian beli buah yang banyak kayak pisang, stroberi, terus kalian letak aja di dapur kalian yang indoor, tiba-tiba fruit flies itu bisa datang aja. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Bukan berarti dapur kalian nggak bersih. It just like, ya udah kayak bencana alam aja gitu, kayak gitu. Sekarang kita akan ngebahas tekstur dalam dari Bika Ambon Holland Bakery. Seperti bagian luarnya, teksturnya sangat lembut. One, two. Wow. Kalian tau gak sih kenapa ini bisa ada kayak sarang-sarangnya gitu? Nah, karena di dalam Bika Ambon ini juga ada kandungan raginya atau fermentasi. Jadi ada ragi dicampur dulu sama bahan yang lain, ditunggu dia fermentasi sehingga jadilah salah satu komponen dari si Bika Ambon ini, sehingga jadi bersarang-sarang seperti ini. Tapi tadi yang Holland tadi berminyak banget guys, sama tanganku minyak semua. Oke, sekarang kita akan buka yang Cimehong punya. Dia masih ada berbadan, tapi walaupun berbadan seperti ini, dia masih lembut. Yang hari kedua ya, bukan yang hari pertama. I believe kalau kita beli hari pertama langsung makan, dia lebih lembut lagi. 1, 2, 3. Tada! Oh, berbeda ternyata. Kalau yang si Holland punya ini lebih banyak seratnya, dan Cimehong punya ini seratnya lebih sedikit. Oke, sekarang kita akan bedah yang Rica-Rico. Wow. Tipenya ini, si Rica-Rico ini tipenya tuh warnanya kayak Cimehong, seratnya tuh kayak Holland. Nah, setelah kita buka, ternyata kita lihat kalau ketiga Bika Ambon ini punya tekstur sarang yang berbeda-beda. Kita ikutin dari Cimehong yang sarangnya paling sedikit, lalu diikutin dari Rica-Rico, lalu yang terakhir adalah Holland dengan jaring-jaring atau sarangnya yang paling banyak. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu dua kemungkinan. Yang pasti yang pertama beda resep, lalu yang kedua itu bisa juga dari proses fermentasinya. Kalau aku nggak salah, ini bisa jadi dari fermentasi si ragi. Makin banyak bubble-nya bisa jadi banyak jaring-jaring. Yang paling lembut itu adalah si Rica-Rico, baru yang Holland, lalu susuli yang Cimehong. Oke, sekarang kita akan cobain Bika Ambonnya. Ini hari kedua ya guys, ini hari kedua. Jika hari pertama kita beli, hari kedua kita bawa ke Bali. I show you berapa lembutnya. Nggak keras ya, cung-cung. Ini kayak aku pegang gini dulu begini kok. Nggak di microwave, nggak ada kepanasin. Coba makan. Aku suka makannya atas sampai bawah sekaligus. It's a good choice kita makan ini duluan. Ini nggak seperti Bika Ambon yang biasa aku makan. Biasa aku makan Holland Bakery ya. Ini tuh kayak just nice. Ada hint of manisnya, tapi nggak ada aroma yang nyelekit. Dan juga satu hal yang aku paling suka adalah nggak ada aftertaste raginya. Ya, makanya itu jalan-jalannya nggak banyak ya. Karena biasa kalau makan Bika Ambon itu ada kayak after effect makannya itu ada sensasi ragi. Yang ini nggak ada. Tapi kekenyal-kenyalnya si Bika Ambon itu masih dapet. Gue suka. Pantas cici gue beli sampai 5 loyang loh. Cici gue beli banyak. Buat kalian yang nggak suka Bika Ambon yang ada rasa fermentasinya, ini cocok banget. Next, kita cobain yang Rica-Rico yang rajanya Bika Ambon di media sosial. Kita potong. Dan lembut itu lebih letoy lagi kayak kalau dibanding masih ada nggak? Cimehong punya letoy, cuma yang ini lebih kayak elastis lagi, kayak lebih jiggle lagi. Cobain. Wah, ini baru Bika Ambon. Pas makan langsung kayak wah, melting di mulut. Terus ada kayak rasa pandannya. Not too sweet, tapi manisnya cakep gitu. Manisnya just nice. Yang aku suka adalah ketika dimakan itu ada rasa pandannya yang kayak meledak gitu loh. Tapi nggak yang overwhelm, bukan yang kayak terlalu nyegrak gitu, enggak. Tapi lebih kayak just nice. Ketika dimakan tuh kayak very flavorful gitu loh.
gitu. Dan ada aroma khas Bika Ambonnya. Oke, kita langsung coba yang Holland. Juga lembutnya tuh kayak luar biasa. Ternyata setelah dipotong, si Holland Bakery ini juga lembutnya selembut si Rika Riko ternyata. Sama-sama bisa keban. Kayak jelly, jigel-jigel. Ini bener banget aku makan cimehong dulu. Karena kalau aku udah makan Holland duluan, kayaknya gue nggak bisa ngerasain yang lain. Tadi pas aku makan, cuma bisa mikir cuma satu hal. Oh, mirip sama Rika Riko ya. Manisnya naik 1 tingkat. Kayak mirip kayak Bika Ambon ya, Bika Ambon gitu. Cuma gulanya sama aromanya yang berbeda. Yang ini, si Holland, dia punya aroma sampai sekarang itu stay di mulut kita. Sampai kalau ngobrol ini masih kayak, oh, aroma Bika Ambon itu masih di mulut. Dia lebih tinggi 1 tingkat dibandingkan si Rika Riko. Tapi secara tekstur, oh, mirip ya ternyata. And very oily. Oke, sekarang kita masuk ke tahap summary. Kira-kira yang mana nih yang paling enak? Yang pertama tuh Rika Riko. Pas dimakan itu melting di mulut. Dan ketika tadi mau setup yang ending, aku makan lagi, itu ada creaminess-nya. Manisnya itu dari 1 sampai 10 dari 7, nggak yang overwhelm. Dan rasa pandannya juga just nice. Seenak itu, se-creamy itu kayak, wah gila sih. Next, yang cimehong. Ini, kalau kalian suka Bika Ambon yang lebih ada teksturnya. Jadi ketika dimakan tuh masih ada badannya, nggak langsung melting gitu di mulut. Jadi kayak makan kue lah, lebih berasa. Dan kalian yang nggak suka ada rasa kayak fermentasi terlalu kenceng, nggak juga terlalu suka yang manisnya terlalu tinggi, di antara ketiga ini manisnya yang paling rendah. Dan sesuatu yang kamu makan tuh nggak merasa bersalah gitu. Nggak terlalu manis, tapi ada badan, tekstur badannya. Dan di antara ketiga ini memang juga cimehong punya yang manisnya tuh paling rendah di antara ketiganya. Oh ya, buat kalian yang nggak bisa makan gluten bisa beli yang cimehong punya karena ini gluten free. Next, Holland Bakery. Ini yang menurut aku dari ketiganya yang punya sarang-sarang paling cantik. Dan juga aromanya paling harum. Dan ketika dimakan itu berasa kayak nostalgia. Ini Bika Ambon yang aku kenal seumur hidup gitu loh. Nah, berarti kalau dari 3 ini yang chef paling suka yang mana nih? Ini gila sih, ini enak. Ini gue nyesel mau beli 1. Aduh, kita nggak beli pandan yang kemarin. Kemarin memang udah habis semua, pandannya juga habis. Gila sih ini. Satu. Nih, nanti kalian tuh makannya harus 2 kali. Jadi sekali tuh enak, kedua kali creaminess-nya tuh explode. Yang cimehong selera cici aku. Ci, ini dia beli sampai 5 box loh ini. Nggak bohong. Nah, sekian review Bika Ambon kita kali ini. Semoga video bermanfaat. Saya Chef Loven. Over.